Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Danianti. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Sekarang ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini 14 Desember 2022, saya akan mempraktikkan layanan konseling individual postmodern dengan teknik SFBT dalam rangka uji kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oh iya, ini jamnya siapa? Oh, tadi pergantian jam dari jam mata pelajaran matematika ke ini pelajaran mata pelajaran PKN. Oh, jadi ini udah pergantian ya? Ya, Udah izin ke guru yang mengajar? sudah izin ke ketua kelas Bu tadi. Oh, oke, baiklah. Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Ya, Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, bagaimana nih kabarnya Febrian? baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin kan Bu Rima absen keliling nih. Ya, Terus kok kamu nggak masuk ya? Karena sakit, apakah itu benar? oh kemarin agak nggak enak badan, tidak agak meriang sedikit, Berarti, tidak masuk sekolah. oh ya. Tapi sekarang saat ini gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Tetap jaga kondisinya ya. Ya, Bu. Oh iya, Bu Rima kemarin kan juga sudah buat janji ya sama kamu untuk kita bertemu untuk melakukan konseling individu hari ini. Kira-kira nih Febrian sudah pernah tahu konseling itu apa? Belum. Konseling itu apa? Baiklah, Ibu jelaskan dulu di sini. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan guru BK kepada siswa untuk membantu menyelesaikan permasalahannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dan di dalam konseling individu itu juga nanti ada asas-asasnya. Jadi nanti ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang Febrian ceritakan itu nanti akan terjamin kerahasiaannya, terkecuali memang kalau ada kamu mengizinkan, boleh Ibu kasih informasi itu ke seseorang, itu seizin kamu. Dan juga nanti ada asas kemandirian, jadi semua permasalahan ini nanti kamu sendiri yang akan memutuskan. Samping itu juga ada asas keterbukaan. Jadi ya diharapkan nanti Febrian bisa terbuka masalahnya apa ya, jadi biar kita mudah untuk mencari solusi seperti itu.
terus ada asas kegiatan juga. Jadi diharapkan nanti setiap tahapannya bisa diikuti dengan baik untuk mencapai tujuan agar bisa terselesaikan masalahnya seperti itu. Dari sini gimana, sudah paham? Ya, paham. Oke, sudah paham. Bagaimana kalau kita sepakati nih waktunya, Bu Rima, ada waktu 40 menit, kira-kira cukup? Ya, cukup. Kita sepakati 40 menit ya untuk lakukan konseling individu ini. Oke. Jadi begini Febrian, saat ini kan apa benar kamu sedang ada masalah? Karena Bu Rima itu mendapat laporan bahwa kamu itu katanya sering marah-marah karena kamu mendapati pesan yang kurang enak di WA kelas kamu. Apakah itu benar? Ya, benar. Dari teman seangkatan. Oh begitu ya. Kenapa itu kok bisa? Ya, kurangnya saya itu kan tidak bisa menahan emosional, suka marah-marah, atau kalau ada cacian atau hinaan sedikit yang kurang enak didengar, saya itu Oh jadi mudah marah. Oke. Kamu sudah sejak kapan itu kamu sering marah-marah itu? dulu itu waktu TK sudah pernah dalam suatu kegiatan itu saya sempat memukul teman saya sehingga sampai dikeluarkan dari sekolahan. Terus SD juga pernah bersama teman saya itu sampai berkelahi hingga dikeluarkan juga dari sekolahan. Dan SMP ini baru saja terjadi juga, saya itu ada teman yang mengejek suatu hasil karya saya sehingga memancing emosional saya hingga terjadinya perkelahian antara saya dan teman saya sehingga saya dikeluarkan dari sekolahan juga. Begitu. Jadi Febrian ini mudah marah begitu perilakunya. Apakah kamu merasa senang dan apakah itu sudah benar apa yang sudah kamu lakukan seperti itu? Ya, tentu saja tidak suka dengan perilaku yang merugikan banyak orang. Jadi saat ini masalah kamu masih sama ya, mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi kira-kira harapan kamu itu apa dengan adanya permasalahan kamu seperti itu? Ya, dengan harapan itu saya tidak ingin diejek oleh teman saya, tidak ingin dicaci maki ataupun dihina oleh teman saya yang dapat memicu amarah saya. Jadi ya selama ini kamu kalau misalkan ada orang nih yang misalkan berkata tidak enak atau berkata kasar, jadi respon kamu membalas seperti itu ya? Tentunya membalas dengan yang lebih tidak enak lagi. Contohnya memukul ataupun menantang atau berkata kasar kembali. Jadi kamu semakin meluap emosinya. Ya, kalau ada yang memancing sepertinya begitu. Jadi kamu dari kamu sering bermasalah karena mudah marah, kan bisa secara non verbalnya kamu bisa memukul atau dan lain-lain, itu juga kan itu menandakan kalau disimpulkan di sini berarti kamu berada di permasalahan perilaku agresif seperti itu. Ya, jadi dari permasalahan ini dan pada saat ini Bu Rima ingin merumuskan tujuan permasalahan kamu. Jadi Ibu harapkan setelah kamu mengikuti layanan konseling individual ini, kamu dapat memecahkan masalah perilaku agresif dengan baik. Bagaimana? Ya, Bu, setuju. Oke. Jadi Ibu setelah melihat permasalahan ini, Ibu ingin memberikan konseling dengan teknik SFBT atau Solution Focus Brief Therapy. Mengapa
Kenapa Ibu menggunakan strategi itu? Karena Ibu berharap Febrian nantinya akan mampu memfokuskan diri dalam menyelesaikan masalah Febrian. Seperti itu. Ya. Jadi supaya kamu lebih paham lagi tentang teknik SFBT, Bu Rima ingin menanyakan sebuah video. Halo sahabat konselor milenial, hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan konseling, yakni Solution Focus Brief Counseling atau konseling singkat berfokus solusi. SFBC atau juga disebut dengan SFBT adalah sebuah pendekatan konseling yang beraliran postmodern. SFBC pertama kali dikembangkan oleh sepasang suami istri bernama Steve DeSazer dan Inso Kimberg yang merupakan psikoterapis di bidang keluarga. SFBC memiliki pandangan yang unik tentang sebuah fenomena. Pandangan tersebut mempengaruhi berbagai konsep dalam praktik konseling SFBC. Pandangan pertama, bahwa kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang absolut, namun dapat dikonstruksikan. Menurut pandangan ini, bahwa setiap manusia bisa mengembangkan dan mengkonstruksi sendiri sebuah kebenaran dan realita menurut sudut pandangnya. Pandangan yang kedua adalah bahwa pengetahuan bersifat relatif, karena ditentukan oleh konstruk, budaya, teori yang diterapkan pada suatu fenomena tertentu. Pandangan yang ketiga, bahwa realitas dan kebenaran yang dibangun atau yang dikonstruksikan adalah hasil dari budaya dan bahasa kita. Menurut pandangan SFBC tersebut, dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai kebenaran yang bersifat subjektif, tergantung dari pengetahuan, budaya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. SFBC juga memiliki pandangan sendiri tentang manusia. Terdapat 6 hakikat manusia menurut SFBC. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan atau kompetensi. Yang ketiga, manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun dan mengkonstruksi solusi. Yang keempat, manusia tidak terpaku pada masalah, tetapi fokus pada solusi. Yang kelima, perubahan terjadi sepanjang waktu. Dan yang keenam, manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Dengan demikian, menurut SFBC, pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki kapasitas untuk membangun, merancang solusi, dan menyelesaikan masalah. Pribadi yang sehat tidak berkutat pada masalah, tetapi fokus pada solusi dan bertindak mewujudkan solusi yang diinginkan. Begitu juga dengan kebalikannya, bahwa pribadi yang bermasalah menurut SFBC adalah diri yang mengkonstruksi kelemahannya, meyakini bahwa ketidakbahagiaan berpangkal pada dirinya. Selain itu, diri yang bermasalah adalah yang berkutat pada masalah saja dan merasa tidak mampu menggunakan solusi yang dibuatnya. Hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami masalah biasanya selalu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Bahkan, dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Menurut SFBC, perilaku yang demikian adalah perilaku yang tidak sehat. Harusnya, setiap orang yang mengalami masalah harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan dan mengatasi masalahnya. Karena menurut SFBC, setiap manusia sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuan dari konseling SFBC adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat melalui berbagai tahapan konseling. Ada 6 prinsip dalam kegiatan konseling SFBC. Pertama, konseli didorong untuk terlibat dalam solution talk, bukan problem talk. Inilah keunikan dari konseling SFBC.
di mana konselor tidak mengajak konseli untuk membahas masalah-masalahnya secara detail, seperti yang ada dalam konseling lainnya. Dalam SFBC, percakapan atau diskusi difokuskan kepada solution talk atau percakapan dalam membuat sebuah solusi. Prinsip yang kedua, konselor berusaha untuk mengubah situasi masalah yang terjadi dalam konseli dan menekankan diskusi konseling pada kekuatan dan sumber daya konseli untuk mengatasi masalah itu. Dalam konteks ini, konselor berusaha untuk membangkitkan konseli agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konselor harus bisa menggali sumber daya konseli atau kompetensi yang dimiliki konseli agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Prinsip yang ketiga adalah membantu konseli membangun visi yang dipilih untuk masa depannya. Dalam konteks ini, konseli diajak untuk berpikir ke depan dan tidak selalu menoleh ke belakang. Prinsip yang keempat adalah konselor membantu konseli meraih kesuksesan sekecil apapun ke dalam kesadarannya. Menurut prinsip yang keempat ini, bahwa konseli harus melangkah ke depan dan meninggalkan masalahnya. Meskipun kemajuan yang didapatkannya tidak begitu signifikan, paling tidak konseli tidak stagnan pada masalah yang dihadapinya, tapi dia bisa memiliki sedikit solusi untuk mengatasi masalahnya. Prinsip yang kelima, konselor membantu konseli untuk mengulang keberhasilan yang pernah dilakukannya. Makna dari prinsip ini adalah bahwa setiap konseli pasti pernah mengalami masalah dan pernah keluar dari masalah. Artinya adalah bahwa setiap masalah pasti ada dalam situasi kondisi tertentu, dan konseli harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, bukan mengeluh dan stagnan dalam satu situasi saja. Prinsip yang terakhir, bahwa konselor harus membantu konseli mengidentifikasi hal-hal yang baik untuk kehidupannya saat ini dan masa depan. Pada prinsip ini, konselor harus fokus kepada situasi saat ini dan situasi ke depan, bukan mengajak konseli untuk mengurai masalah di masa lalu. Untuk bisa melaksanakan proses konseling dengan baik, konselor perlu tahu sikap, peran, dan tugas selama konseling berlangsung. Pertama, konselor harus bisa menciptakan hubungan yang kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan baik sekarang dan perubahan-perubahan di masa depan. Konselor harus bisa menciptakan iklim saling menghormati bersama konselinya, baik pada saat dialog, saat wawancara, mendengarkan konseli untuk aktif dan bebas dalam mengeksplorasi diri. Yang ketiga, konselor harus bisa mengidentifikasi dan memandu konseli dalam mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang ada dalam dirinya. Yang keempat, konselor harus bisa melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depannya dan memikirkan apa yang ingin berbeda dari masa depan konseli. Kelima, konselor harus bisa membantu konseli berimajinasi atau membayangkan tentang masa depan yang ia inginkan, serta membantu konseli untuk berimajinasi bagaimana cara mencapai cita-citanya itu. Yang terakhir, konselor harus bisa membantu konseli dalam mengarahkan perubahan. Tapi dalam membantu ini, konselor tidak boleh mendikte konseli apa yang ingin dirubah. Biarkan konseli menentukan secara pribadi perilaku mana yang harus dirubahnya dan perilaku mana yang tidak harus dirubahnya. Oke, bagaimana, sudah paham Febrian dengan apa yang Ibu tampilkan ini tadi? Iya, sudah paham Bu. Ini jadi mengarah ke solusi ya Bu? Ya, jadi teknik SFBT itu kita berfokus pada solusi. Jadi bukan kepada permasalahan. Ya. Untuk saat ini kamu fokus untuk permasalahan saat ini dan untuk nanti ke depannya untuk lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi masalah yang sedang kamu alami saat ini
kita pecahkan, bagaimana solusinya. Seperti itu. Oke, untuk lebih kita paham lagi tentang SFBT, Burima ingin dicontoh nih penerapan strategi ini. Ya, misalnya begini, dari angka 1 sampai 10, berapa Nak Febrian pilih untuk menyelesaikan masalah Nak Febrian? Ketika Febrian memilih angka yang semakin besar atau mendekati angka 10, artinya Nak Febrian memiliki keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah Nak Febrian. Begitu juga sebaliknya. Sampai sini sudah paham? Ya, paham. Oke, kita coba ya. Febrian, dari angka 1 sampai 10 itu kamu memilih berapa untuk menjadi siswa yang teladan di SMK Negeri 1 Bendo ini? 7, begitu ya? Oh iya, betul. Jadi semakin nanti mendekati angka 10, berarti kamu semakin memiliki keinginan yang besar. Ya, betul sekali. Kalau begitu kita langsung masuk ke sesi penerapan strategi. Kembali kepada masalah Febrian sesungguhnya. Tapi sebelumnya Febrian pernah mencoba untuk menahan amarah ya saat kejadian yang tidak menyenangkan di kelas dan bisa menggugah emosimu. Kayaknya itu ya jarang, tapi semua amarah atau amarah saya itu terpancing kepada orang lain, ya dipancing kepada teman-teman yang memancing amarah emosional saya, sehingga terjadinya hal-hal yang kurang menyenangkan, contohnya berkelahi dan sebagainya. Oh begitu. Tapi apakah kamu senang dan tetap ingin mempertahankan perilakumu tersebut? Ya, sebaiknya ditinggalkan. Kalau bisa ya ditinggalkan, berusaha untuk meninggalkan perilaku tersebut agar menjadi orang yang lebih baik, memiliki teman yang banyak dan bermanfaat bagi orang lain sepertinya. Jadi intinya kamu juga ingin meninggalkan, ingin merubah perilaku tersebut ya. Ya. Jadi sudah ada keinginan ingin merubah. Ya, oke. Jadi kalau Burima tanya nih, dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa angka yang Febrian pilih untuk menyelesaikan masalah ini? 10, karena ingin merubah diri saya menjadi diri yang lebih baik, menjadi diri yang penyabar, banyak teman dan lain sebagainya, dan selebihnya dapat bermanfaat pada diri saya sendiri dan bermanfaat kepada teman-teman dan orang lain. Oke, jadi Febrian ini sudah mantap ya, ada keinginan untuk merubah sikapnya yang dari tadinya mudah marah, mengubah untuk lebih sabar lagi, gitu ya. Jadi ingin ada perubahan ke depannya seperti itu. Oke. Andaikan nih kalau Burima punya kotak ajaib ya, terus semua permintaan itu bisa terkabulkan, kira-kira kamu memiliki keinginan apa? Ingin menjadi orang yang lebih sabar, dapat menahan emosional dan tidak marah-marah. Oh gitu. Jadi Febrian ingin menjadi orang yang lebih sabar, tidak mudah marah-marah dan tidak berbuat kasar, seperti itu ya. Oke. Ibu senang sekali karena Febrian sudah mengatakan itu. Jika hal ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan sesuai dengan harapan Febrian. Kira-kira nih mulai kapan Febrian ingin melakukan perubahan tersebut? Insya Allah setelah keluar dari ruangan ini saya akan memulai diri saya sendiri menjadi diri yang lebih baik dan penyabar dan dapat mengontrol emosional saya. Oke, jadi tugas Febrian mulai merubah perilakunya ya, lebih sabar, bisa mengelola emosi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Burima lihat itu kamu memiliki potensi, memiliki kelebihan ya. Jadi ibu harapannya kamu nanti bisa berubah lebih baik lagi, seperti itu ya. Agar mengerti permasalahan suatu masalah ini, untuk pemecahan masalah ini, Burima ada lembar kerja ya,
nanti tolong tuliskan juga penyelesaiannya, dan nanti minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi nanti ini dikumpulkan seperti itu ya. Ini kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Nah, paham ya? Ya paham Bu. Oh iya, ini waktu kita sudah hampir habis, mendekati 40 menit. Bu Rima ingin tanya nih, setelah kamu melakukan konseling individual ini, bagaimana rasanya? Ya sangat senang Bu, agar dapat mencari solusi yang lebih baik seterusnya. Gitu. Ya, jadi ada pandangan ya ke Ya. depannya. Kira-kira nih, harapan kamu setelah melakukan layanan konseling individu ini apa nih? Ya dapat memotivasi diri saya sendiri agar dapat berubah menjadi diri yang baik, dapat merubah perilaku yang kemarin-kemarin yang dapat merugikan teman-teman, merugikan orang lain, menjadi perilaku yang baik, bermanfaat bagi teman-teman dan orang lain tentunya juga gitu. Oh iya. Dan bagaimana nih rasanya setelah kamu mengikuti konseling ini? Ya baik, dan ingin merubah perilaku saya menjadi perilaku yang baik. Oh ya, selanjutnya nih Bu Rima ada lembar evaluasi hasil. Nanti tolong ini juga dikerjakan di rumah, dan nanti juga untuk pertemuan selanjutnya dipindahkan ke Bu Rima ya. Oke. Karena kita sudah memasuki tahap akhir, Bu Rima ingin menyimpulkan dari permasalahan yang Ferdian alami ini. Ferdian kan sedang dalam permasalahan perilaku agresif, bertindak kasar, mudah marah ya. Jadi setelah kita lakukan konseling dengan teknik SFBT ini, Ferdian sudah tahu arah dan tujuan Ferdian ke depannya harus seperti apa ya. Setelah itu untuk melihat perkembangan ke depannya, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Ya. Bagaimana? Iya Bu, siap. Oke, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT ya. Amin. Oke, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya Nak Ferdian, Ibu Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Permisi dulu Bu. Iya.